Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Terima kasih sudah memberikan kami waktu untuk melakukan presentasi. Presentasi kami pada pagi ini berjudul Identifikasi Permasalahan Lingkungan dengan Fishbone Analysis di Provinsi Nagor Aceh Darussalam untuk memenuhi tugas mata kuliah Lingkungan Hidup Sumatera dari kelompok 1 Nagor Aceh Darussalam TPB 15 dengan dosen pengampu Pak Denny Subara SSI MT PhD. Anggotanya yang pertama adalah Erwin Purba, Hadir. kedua adalah Andri Muftia Anissa Fitri, Hadir. ketiga ada Wanti Meilinda, Hadir. selanjutnya ada Salwa Ekdra, Hadir. lalu ada Elsa Daiboru Singarimbun, Hadir. kemudian ada Muhammad Farhan, Hadir. lanjut dengan Novriadi Ramadan, Hadir. lalu ada saya sendiri, Erikson Paskamarut Lumantubing, dan yang terakhir Usmar Andoyusian Turi. Hadir. Lanjut. Kemudian untuk memulai presentasi kali ini, saya akan membacakan latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini. Fishbone diagram akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari suatu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming dari Eris Kusnadi 2011. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia, khususnya Aceh, semakin banyak dan penting untuk segera dicari solusinya. Oleh sebab itu, kami memilih banjir sebagai salah satu permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Aceh. Kemudian, ini adalah diagram yang kami dapat dari BNPB tahun 2021 yang menunjukkan berbagai bencana alam yang terjadi di kurun waktu dari 1 Januari sampai 28 Desember tahun 2021. Dapat kita lihat, banjir berada di posisi pertama sebagai bencana alam yang paling sering terjadi. Lanjut. Khusus untuk Aceh sendiri, terdapat sekitar 619 kali bencana yang terjadi sejak Januari sampai November 2021. Dengan detail, banjir biasa terjadi 93 kali, banjir bandang terjadi 5 kali, banjir dan disertai longsor terjadi 10 kali, banjir rob terjadi 5 kali. Selanjutnya, kami akan membahas tentang kategori faktor berdasarkan kategori 6M, 2T, dan 1I. Yang pertama yaitu kategori MEN atau disebut dengan M1, di mana penyebab yang pertama yaitu kerusakan kawasan hutan akibat ketidakpedulian masyarakat atau disebut dengan M1.1, di mana terdapat penyebabnya yaitu hutan yang menjadi penahan tanah dari gerusan air banyak ditebang masyarakat atau disebut dengan M1.1.1. Yang kedua yaitu pembukaan lahan pertanian dan perkebunan di hutan atau disebut dengan M1.1.2. Yang selanjutnya disebut dengan pelaku kejahatan yang merusak lingkungan atau disebut dengan M1.1.3. Selanjutnya yaitu tidak adanya penegakan hukum bagi pelanggaran penebangan liar. Di sini terdapat penyebab di mana pemerintah mengabaikan pencegahan penebangan pohon. Selanjutnya yaitu maraknya kasus penebangan liar, perambahan dan izin investasi SDA atau disebut dengan M1.1.5. Diambil dari Junaidi Hanafiah 2021 dan Munjir Permana 2021. Selanjutnya yaitu penyebab kedua, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kerusakan sungai atau disebut dengan M1.2. Penyebabnya yaitu pembuangan sampah secara sembarangan ke sungai, pembuangan limbah industri, dan ketidaktegasan pemerintah dalam menegakkan peraturan tata tertib pengolahan sampah atau disebut dengan M1.2.3. Diambil dari Bali Politika 2022. Kategori yang kedua yaitu metode atau M2. Metode adalah teknik atau proses kerja yang jelas tugasnya dan apa yang perlu dilakukan sehingga setiap orang dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Dalam kategori metode ini terdapat 5 permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu penebangan hutan secara liar atau M2.1. Penyebab utama ini dijabarkan oleh penyebab kedua yaitu kurang koordinasinya pemerintah dengan polisi hutan dan sumber daya manusia yang rendah. Pada penyebab kedua yang pertama ini dijabarkan lagi pada penyebab ketiga yaitu lemahnya penegakan peraturan penebangan liar dan tidak adanya sosialisasi tentang bahaya penebangan liar. Penyebab ketiga yang pertama ini dilanjutkan dengan penyebab keempat dan kelima yang membahas tentang sanksi yang diberikan yang tidak sesuai dan terjadinya penyelewengan dana oleh pemerintah. Penyebab ketiga yang bagian kedua
yang tidak adanya sosialisasi tentang bahaya penebangan liar ini disebabkan oleh dana yang tidak memadai. Selanjutnya yaitu pada kategori 3, yaitu materials, berkaitan dengan bahan baku atau bahan baku penolong. Berikut penyebabnya. Pada penyebab pertama, yaitu berkurangnya tutupan lahan hutan, disebabkan karena kurangnya kesadaran manusia atas penebangan hutan dan pembukaan lahan, atau disebut M3.1.1. Pada penyebab ketiga, yaitu pengawasan yang kurang dari pemerintah. Penyebab selanjutnya yaitu kebakaran hutan, disebabkan karena suhu yang tinggi akibat pemanasan global. Penyebab ketiga yaitu meningkatnya produksi gas rumah kaca, disebabkan karena penebangan hutan dan penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan. Penyebab selanjutnya yaitu material kayu sisa-sisa illegal logging dan material batu sisa tambang ilegal menyebabkan sungai menjadi dangkal, dikarenakan kerusakan daerah aliran sungai atau DAS. Dikarenakan karena penebangan liar. Penyebab selanjutnya yaitu curah air hujan, dikarenakan karena perubahan iklim. Dikutip dari Zulkarnaini tahun 2021, sumber kompas.id. Selanjutnya mesin. Mesin merupakan sebagai fasilitas alat atau alat penunjangnya. Dalam kategori mesin, ada 3 penyebab penunjang terjadinya banjir di Aceh. Penyebab pertama, saluran air yang tersumbat atau M4.1. Penyebab kedua, banyaknya tumpukan sampah di saluran air atau M4.1.1. Selanjutnya, banyaknya air yang tergenang akibat pembangunan seperti aspal dan paving block atau M4.1.2. Penyebab ketiga, kurangnya tempat pembuangan sampah di daerah kota atau M4.1.1.1, diambil dari BPA Aceh. Selanjutnya, Untuk kategori selanjutnya adalah market atau sasaran suatu program. Market berhubungan dengan sasaran atau suatu program atau kegiatan di satu wilayah tertentu. Terdapat 2 sasaran program. Yang pertama adalah masyarakat. Kenapa masyarakat? Karena masyarakat tidak peduli terhadap pentingnya dari resapan air. Hal ini disebabkan oleh jarangnya sosialisasi tentang pemeliharaan lingkungan hidup. Untuk sasaran yang kedua ada perusahaan. Perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan yang berkaitan dengan penebangan lahan, penebangan hutan, atau pembukaan lahan. Di sini disebabkan oleh lemahnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan. Contohnya perusahaan pertambangan yang melakukan pembukaan lahan tanpa izin. Hal ini juga disebabkan oleh hukum yang berlaku lebih condong dan menguntungkan pihak perusahaan saja. Baik, kategori yang keenam yaitu money atau uang dan finansial, yaitu yang berarti berkaitan dengan aspek keuangan dan finansial yang belum mendukung dan mantap, misalnya keterbatasan dan ketidaksertaan anggaran. Di sini yaitu permasalahan pertama adalah pemborosan anggaran dana atau M6.1 yang menyebabkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Ini menyebabkan pembangunan drainase di titik yang sama. Dikutip dari Edi Rahmat 2021. Untuk permasalahan kedua yaitu korupsi dana otonomi khusus di daerah Aceh, yaitu M6.2. Disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap dana otonomi khusus Aceh atau DOKA atau M6.2.1. Hal ini disebabkan oleh pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan besarnya dana yang dikeluarkan atau M6.2.1.1 dan kualitas drainase yang buruk M6.2.1.2 dikutip dari Hairil Akbar DKK pada tahun 2021. Selanjutnya, kategori yang ketujuh yaitu time atau waktu, yaitu berkaitan dengan waktu yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan. Berikut adalah penyebab-penyebabnya. Penyebab pertama yaitu hutan yang berkepanjangan, T1.1, yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi, T1.1.1, dan perubahan iklim, T1.1.1.2. Penyebab selanjutnya yaitu perambahan hutan yang semakin habis, T1.2. Penyebab keduanya yaitu perambahan hutan tidak diimbangi dengan penghijauan kembali, T1.2.1.
Penyebab ketiganya yaitu hukum yang berlaku tidak terlalu ketat pengaplikasiannya. T.1.2.1.1. Penyebab selanjutnya yaitu pemanasan global T1.3. Penyebab keduanya lapisan pelindungan atmosfer atau ozon rusak T.1.3.1. Dan penyebab ketiganya yaitu kebiasaan masyarakat membakar sampah T.1.3.1. Polusi kendaraan T.1.3.1.2 dan asap dari industri T.1.3.1.3 yang diambil dari Saparudin tahun 2022 dan Junaidi Hanafiah beserta Niken Bestari tahun 2022. Teori selanjutnya yaitu teknologi. Teknologi adalah sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dalam permasalahan ini digunakan untuk menunjang suatu kegiatan atau pencapaian program. Permasalahan yang pertama yaitu penanggulangan bencana yang belum optimal atau disebut T2.1. Disebabkan karena kurangnya penerapan iptek dalam menanggulangi bencana, serta penyebab kedua yang lain yaitu belum adanya penerapan teknologi artificial intelligence untuk mencegah kerusakan hutan. Penyebab yang ketiga yaitu keterbatasan dalam menggunakan teknologi untuk memonitoring kondisi lingkungan yang disebabkan karena minimnya informasi dan pengetahuan masyarakat. Penyebab pertama yang lain yaitu penerapan teknologi untuk menjaga resapan air masih kurang. Hal ini dikarenakan masih banyak tempat yang belum dipasang lubang resapan lubang biopori. Dikarenakan banyak masyarakat yang belum mengenal teknologi biopori karena keterbatasan informasi dan pemahaman mengenai teknologi biopori masih kurang. Dikutip dari Ella Mailanda dan Junaidi Hanafiah. Selanjutnya untuk kategori 9 yaitu informasi dalam penyampaian informasi dan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi. Penyebab pertamanya yaitu terbatasnya informasi banjir maupun cara penanganan banjir. I1. Penyebab pertama disebabkan kurangnya penyampaian sosialisasi dari pemerintah atau dinas terkait. Berikut hasil analisis masalah dengan diagram Fishbone. Untuk hasil identifikasi faktor potensial. Yang pertama, ada kerusakan lahan hutan M1.1, M1.1, M2.1, M3.2. Kerusakan lahan hutan ini disebabkan oleh penebangan hutan dan tidak adanya penghijauan kembali lahan hutan. Nomor 2, ketidakpedulian masyarakat akan pentingnya kegunaan daerah resapan air. Berada pada M1.1, M1.1, M3.2. Disebabkan kurangnya sosialisasi dari dinas terkait. Nomor 3, penggandaan dan alokasi dana yang tidak efisien dan korup. Berada pada M2.1, T1, T2, T1, dan semua faktor di kategori M yaitu money. Disebabkan oleh tidak efisiennya yang dikelola oleh pemerintah. Nomor 4 yaitu kelemahan dalam pengawasan dan aplikasi hukum. Berada pada M1.1.4, M1.1.1, M5.2.1, M5.2.1.1. Disebabkan kurangnya pengawasan dari dinas terkait. Nomor 5, pengembangan liar M1.1.1.4, M1.1, M2.1, M3.2.1.1.1, M3.3.1.1. Penambahan berikut merupakan informasi tentang banjir pada Provinsi Aceh. Berikut adalah daftar pustaka atau beberapa portal berita yang kami gunakan sebagai sumber informasi. Lanjut. Lanjut. Slide terakhir, lanjut. Baik.
Segitu saja presentasi yang kami sampaikan yang berhubungan tentang permasalahan lingkungan hidup banjir di Provinsi Nagara Aceh Darussalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman yang sudah menyaksikan kami. Terima kasih.